Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MI Ma'arif Klisman. Di kesempatan hari ini, bertepatan dengan tanggal 25 November 2020, kita memperingati Hari Guru Nasional. Dan tema yang akan kita bicarakan pada hari ini yaitu bangkitkan semangat dan wujudkan merdeka belajar. Hari ini kita kedatangan tamu dan menghadirkan beliau-beliau guru yang sangat luar biasa dari MI Ma'arif Klisman. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Atika Husna, guru kelas 1 Sunan Bonang di MI Ma'arif NU Klisman. Dan saya Ani Musyarofa, guru kelas 6 Kiai Haji Abdurrahman Wahid di MI Ma'arif Klisman. Baik Bu Tika dan Bu Ani, saya mau bertanya kabar dulu nih dengan ibu-ibu. Apa kabarnya Ibu Tika? Alhamdulillah. Bu Ani? Baik, alhamdulillah sehat. Masih semangat? Insya Allah masih Selalu semangat. semangat. Dan tak lupa juga saya akan bertanya kabar dengan teman saya yang ada di sana, di belakang. Pak Amin, apa kabar? Agak pusing. Agak pusing. Gimana Pak Alfa, apa kabar? Saya Alhamdulillah, luar biasa sekali. Pada hari ini ternyata semangat kita untuk membicarakan tema sangat luar biasa. Baik Bu Tika dan Bu Ani, kalian berdua adalah guru di salah satu sekolah di Wonosobo. Mungkin bisa bercerita sedikit pengalamannya, sejak kapan menjadi guru dan mengapa memilih profesi guru, dan bagaimana perasaan ketika pertama kali mengajar. Mungkin cerita ini bisa dimulai dari Bu Tika. Ya, terima kasih. Saya berprofesi sebagai guru mulai dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2020. Hampir 7 tahun saya berprofesi sebagai guru. Kemudian alasan saya menjadi seorang guru karena yang pertama saya ingin mencerdaskan anak bangsa, karena profesi sebagai guru itu merupakan sebuah keputusan yang hebat menurut saya. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mau menjadi seorang guru. Dan alasan yang kedua, saya ingin karena mengamalkan ilmu saya. Karena apa? Ilmu itu bukan hanya apa yang dihafal, tapi adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, Maka betul dari sekali. itu, kenapa saya memilih menjadi seorang guru? Mungkin karena saya ingin mengamalkannya ya, terutama kepada anak didik saya. Kemudian pertama kali saya menjadi seorang guru, tentunya saya sangat senang ya, karena bisa bertemu dengan banyak siswa dengan berbeda karakter. Tentunya saya sangat bergembira. Wah, luar biasa sekali ya cerita dari Bu Tika. Mungkin kita akan mendengar cerita dari Bu Ani. Mungkin dari Bu Ani ada perbedaan atau persamaan? Mungkin ada sedikit perbedaan ya. Saya berprofesi sebagai guru itu sekitar hampir 6 tahun. Saya masuk ke sekolah ini tahun 2015. Tahun 2015 saya masuk sini. Kemudian untuk alasan kenapa saya mau menjadi atau menjalani profesi sebagai guru itu karena saya mempunyai cita-cita dari kecil itu untuk menjadi seorang guru. Karena saya melihat bagaimana guru-guru saya waktu di sekolah dasar itu sangat telaten, sabar, kemudian sangat menyenangkan dalam mengajar. Itu yang membuat saya termotivasi untuk menjadi seorang guru. Wah, Kemudian untuk pertama kali saya masuk ke sekolah ini, pengalaman pertama saya otomatis ini juga pengalaman bagi guru-guru yang lain mungkin ya, karena pengalaman pertama itu sangat mengesankan, menyenangkan, karena kita bisa bertemu seperti apa yang tadi Bu Tika katakan, bertemu berbagai karakter peserta didik kita. Jadi itu bagi saya sangat tertantang, karena karakter anak yang berbeda-beda itulah yang membuat saya jadi ingin menjadi seorang guru gitu. wah, ternyata hebat sekali ya cerita dari Bu Tika, dari cerita Bu Ani bahwa ilmu itu bukan hanya dihafal tetapi yang bermanfaat. Sedangkan dari Bu Ani bahwa guru merupakan cita-cita saya sejak dulu. Iya. Oh ya Bu Ani dan Bu Tika, ibarat orang yang mau berperang itu pasti mempersiapkan senjata. Nah, guru juga sama, sebelum kita mengajar pasti ada hal yang perlu dipersiapkan. Bu Tika, mungkin ada persiapan apa yang harus dilakukan sebelum mengajar? Ya,
sebelum mengajar itu yang pertama saya harus siap mental, ya. Iya. Kenapa harus siap mental? Betul Karena sekali. di situ saya akan mengajar, memberikan ilmu, bukan hanya memberikan ilmu ya, tapi bagaimana caranya kita juga harus membenahi akhlak siswa atau peserta didik kita. Jadi pertama kali yang harus saya persiapkan adalah mental. Yang kedua, sebagai seorang guru itu pasti ada administrasi ya, administrasi yang harus lengkap. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya selalu mempersiapkan terlebih dahulu rencana pembelajaran atau RPP. Kemudian dari RPP itu nanti ada lagi yang saya persiapkan adalah media pembelajaran. Bagaimana media pembelajaran itu adalah sebuah media yang menarik supaya anak didik kita itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran, tidak membosankan. Kemudian apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu memang benar-benar tersampaikan. Seperti itu. Jadi tujuan yang ingin kita capai kita dapatkan secara maksimal. Kemudian selain media juga kita harus mempelajari materi terlebih dahulu. Nah, ini kaitannya dengan mental yang tadi ya. Belajar lagi. Iya, walaupun jadi seorang guru bukan saya sudah menjadi guru nggak perlu belajar lagi. Malah justru sebagai seorang guru kita mendapatkan tantangan untuk belajar. Karena belajar itu terus menerus. Jadi sejak kecil sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita harus tetap belajar. Walaupun kita sudah menjadi seorang guru, tidak ada salahnya kalau kita tetap belajar, kita tetap mencari ilmu, inovasi baru supaya kita itu dalam memberikan pembelajaran merupakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian selain itu kita harus menentukan pendekatan. Jadi dengan berbagai karakter siswa, kita harus memakai pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian metode dan strategi dalam mengajar. Seperti itu. Kemudian kita harus memahami karakter siswa. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Kita akan mencapai tujuan tapi kita tidak memahami karakter siswa, tujuannya tidak akan tercapai begitu. Jadi ketika kita memahami karakter siswa tersebut, kita tahu strategi apa yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan, dan model pembelajaran apa yang harus kita terapkan. Seperti itu. Gitu. Bu Ani, mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya hanya menambahi sedikit ya tentang apa yang tadi Bu Tika bicarakan, karena kita sedang berada di zaman yang berbeda dari yang sudah, maka guru itu dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif, agar anak-anak di rumah itu tidak bosan belajarnya hanya itu saja. Kita persiapkan contohnya seperti video, memaksimalkan media sosial, itu salah satu cara agar anak-anak di rumah itu tidak merasa bosan, karena tidak sekolah tatap muka ya. Kalau sekolah tatap muka itu berbeda dengan sekarang ini, karena kita belajarnya jarak jauh, tidak dari sekolah, anak-anak belajarnya dari rumah, maka guru itu bertanggung jawab untuk membuat media-media yang menarik agar materi tersampaikan kepada anak. Itu sih. Ya, betul sekali. Dari tadi yang disampaikan Bu Tika bahwa sebelum mengajar kita harus mempersiapkan segala sesuatu, baik dari administrasi, kemudian pengenalan karakter siswa, dan juga kita juga tidak boleh tertinggal dari teknologi. Kita harus mengikuti arus teknologi agar tidak tertinggal dengan yang lain. Baik Bu Tika dan Bu Ani, kita itu sudah mempersiapkan segala macam persiapan sebelum melakukan KBM. Tetapi ternyata pada pelaksanaannya kita pasti akan menemui kendala atau kesulitan. Kalau Bu Ani, adakah kendala atau kesulitan yang dialami oleh Bu Ani sendiri selama mengajar? Jika ada, bagaimana cara Bu Ani mengatasinya? Saya rasa untuk kendala itu setiap guru pasti punya kendala. Saya sendiri juga pasti punya kendala. Tetapi kendala atau kesulitan itu saya anggap sebagai tantangan tersendiri. Karena masa-masa anak-anak
sekolah dasar, sekolah masih usia jenjang SD ini, pada umumnya anak-anak ini masih suka main, kan? Iya, betul masih sekali. suka bermain, masih suka ya lari-lari di kelas, tidak bisa diam. Itu menjadi salah satu tantangan tersendiri buat saya. Untuk mengatasi hal itu, biasanya anak-anak itu terlalu banyak bermain, terlalu banyak asik sendiri dengan dunianya. Jadi ketika kita mengajar atau kita menerangkan sesuatu materi, pasti anak itu tidak paham, tidak menangkap apa yang kita berikan atau kita sampaikan. Itu kesulitannya di situ, karena kita jadi istilah Jawanya itu mindo gaweni gitu ya. Betul. Jadi mindo gaweni harusnya minggu ini sudah selesai, tetapi karena ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, jadi tidak tuntas. Sebenarnya itu bukan suatu kesulitan yang amat ya. Untuk mengatasi hal itu, biasanya saya akan mengubah cara mengajar saya ya, dengan metode-metode yang menarik, dengan metode-metode yang menyenangkan, agar anak itu fokus terhadap apa yang saya berikan. Materi-materi itu bisa kita metodenya diganti, tidak ceramah terus, kita bisa ganti dengan bermain atau tanya jawab, atau kalau bosan di kelas kita bisa keluar kelas. Itu solusi untuk mengatasi kesulitan pembelajaran yang ada di kelas. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, ketika Bu Ani tadi mengatakan bahwa jika ada kesulitan dalam kelas, terutama penyampaian materi, Bu Ani menyampaikan dengan mengubah metode yang disampaikan dari Bu Ani. Mungkin dari Bu Tika ada perbedaan pendapat atau mau menambahkan? Ya, saya menambahkan ya, karena saat ini kita sedang berada pada masa yang tidak seperti biasanya. Jadi di sini pasti ada kendala, terutama sekarang kita pembelajaran melalui PJJ, tidak dengan tatap muka. Kendalanya itu pasti lebih banyak daripada ketika kita tatap muka secara langsung ya. Nah, di sini ada kendala, atau yang pertama kendalanya itu adalah masalah teknis, seperti ketersediaan alat infrastruktur, khususnya infrastruktur teknologi dan aplikasinya. Misalnya di sini siswa, terutama untuk sekelas SDMI, itu kan anak belum membawa HP sendiri. Di sini HP itu menjadi bagian pokok yang terpenting ya dalam masa ini, terutama saat PJJ ini. Jadi kendala yang pertama adalah anak belum memegang HP sendiri, masih dipegang orang tua. Kemudian di sini orang tua tidak 100% mendampingi anak. Nah, jadi kendalanya di situ. Kemudian yang kedua adalah masalah sumber daya manusia atau kendala sumber daya manusia dan sistem pendidikan itu sendiri, seperti kemampuan guru dalam pola pembelajaran. Jadi di sini guru harus paham teknologi. Dituntut ya. Iya, guru dituntut harus paham teknologi, harus berinovasi. Bagaimana kita harus mempersiapkan pembelajaran dengan matang, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung. Nah, ini menjadi bagian penting ya bagi guru-guru saat ini. Jadi kita harus mempersiapkan hal-hal yang menarik dengan teknologi. Nah, supaya anak itu belajarnya tertarik, tidak membosankan. Kemudian yang ketiga adalah kendala latar belakang siswa. Jadi dengan latar belakang siswa yang berbeda, mungkin kendala di sini tentang paket data. Misalkan ada anak atau orang tua yang tidak mampu membeli paket data, itu sangat terkendala. Jadi ketika anak-anak harusnya mengikuti pembelajaran, karena terkendala dengan paket data, akhirnya tidak mengikuti. Berbeda lagi dengan anak-anak yang di rumah sudah memiliki fasilitas HP, fasilitas wifi. Nah, itu akan mudah mengikuti pembelajaran. Nah, menurut saya banyak sekali kendalanya di situ. Nah, untuk
upaya mengatasinya, kalau menurut saya itu kembali ke kebijakan sekolah masing-masing. Bagaimana kebijakan sekolah itu akan mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa, begitu. Oh, ternyata kendala yang dialami atau kesulitan yang dialami setiap guru itu berbeda ya, dan itu akan kembali ke sekolah itu masing-masing ya, sesuai dengan kebijakan sekolah itu masing-masing. Dan tentunya kita sebagai guru ya tetap harus bisa menyesuaikan diri ya kan, dengan lingkungan sekolahnya sendiri, dengan zaman sekarang, terutama sekarang kita itu disebut sebagai guru milenial ya kan, betul begitu sekali. Bu. Dari tadi yang sudah kita bicarakan, mulai dari mempersiapkan segala sesuatu, kemudian berbicara tentang kendala dan cara mengatasi. Mungkin di sini adakah pengalaman yang paling berkesan di hati Bu Ani dan Bu Tika selama mengajar atau selama menjadi guru? Mungkin cerita ini bisa dimulai dari Bu Tika. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa menjadi seorang guru adalah keputusan yang sangat hebat, karena tidak semua orang mau menjadi seorang guru. Pasti ada susah dan senangnya atau suka dukanya menjadi seorang guru. Banyak cerita susah dan senang menjadi seorang guru, meskipun saya belum punya banyak pengalaman ya, tapi saya mendengar cerita dari banyak guru bahwa menjadi seorang guru itu kita tidak perlu menjadi seorang artis untuk dijadikan idola. Waduh. Ya, kenapa? Karena kita setiap hari dilihat, ditonton. Nah, itu menjadi salah satu semangat. Mungkin untuk siswa mereka semangat melihat gurunya, mereka semangat belajar. Kita sebagai seorang guru semangat juga melihat siswa-siswa kita sudah datang pagi-pagi. Ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, apalagi melihat gurunya yang cantik-cantik juga, ganteng-ganteng, itu salah satu suka dalam mengajar ya, betul. Begitu. Kalau dukanya mungkin? Dukanya di sini mungkin ketika ada anak yang tidak naik kelas, tidak lulus, atau akhlak mereka itu kurang. Nah, itu menjadi dukanya. Berarti kita itu belum maksimal dalam mengajar, dalam mendidik, karena kita di sini tidak hanya mengajar ya, tapi mendidik, bagaimana kita harus memperbaiki akhlaknya. Nah, di situ ketika ada anak yang seperti itu rasanya saya sedih. Ya, sedih sekali. Saya merasa bahwa saya ini gagal dalam mengajar dan mendidiknya. Kemudian apalagi di sini sebagai adalah guru honorer, gajinya tidak seberapa ya. Mungkin dengan seperti itu kita hitung sebagai perjuangan. Mungkin nanti akan bertemu di akhirat sebagai amal jariah seperti itu. Amin. Mungkin Bu Ani sendiri ada pengalaman suka dan duka yang bisa diceritakan? Iya, kalau pengalaman suka dan duka ini saya rasa hampir sama ya dengan apa yang disampaikan sama Bu Tika tadi. Saya hanya menambahi, kalau menjadi guru itu sukanya sangat banyak, karena kita bertemu dengan murid yang karakter yang berbeda-beda, itu menjadi salah satu kesenangan tersendiri, karena kita bisa ada anak yang sukanya ini, suka itu, ada yang suka curhat, ada yang suka lain-lain. Itu menjadi kesenangan tersendiri kalau menurut saya. Kemudian kalau dukanya itu ya sama, ketika anak tidak naik kelas. Kemudian karena kita di sini sebagai guru, tanggung jawabnya adalah mendidik atau membentuk karakter anak, apalagi dalam tingkatan anak SD, anak MI, tingkat bawah ya. Ini sangat berperan dalam membentuk karakter anak nantinya. Anak itu akan menjadi anak yang seperti apa, ini dididik ketika dia masih kecil, kan seperti itu. Jadi ketika anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karakternya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita contohkan, itu akan merasa sangat, saya merasa akan sangat gagal dalam menjadi seorang guru, seorang pendidik. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali sukanya ya daripada dukanya menjadi seorang guru. Apalagi menjadi guru itu tidak ada kata mantan guru. Betul. Ya. Jadi sampai
sampai kapanpun kita akan disebut guru. Iya, betul, Tidak ada betul. kata mantan untuk guru. Iya. Ya. Kalau mantan pacar ada ya? Satu lagi. Iya, betul. Kalau untuk menjadi guru itu karena kita dituntut administrasinya yang sangat banyak. Nah, itu menjadi salah satu duka Yang memberatkan. memberatkan. Iya, apalagi kita kan masih guru honorer ya. Iya. Jadi untuk administrasi yang sangat banyak itu menjadi beban tersendiri buat saya khususnya. Ternyata untuk setiap guru punya pengalaman suka dan duka yang ternyata hampir sama ya, walaupun iya. ada perbedaan, Iya. walaupun sedikit. Kalau untuk pengalaman duka itu mungkin menjadi PR kita bersama ya tentunya. Baik Bu Ani dan Bu Tika, sebelum saya akhiri pembicaraan kita pada kesempatan hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terutama untuk seluruh guru di Indonesia. Silakan, bisa dimulai dari Bu Ani. Ya, pesan-pesan saya untuk guru yang ada di Indonesia, kalian sudah memilih profesi yang sangat mulia. Kenapa? Karena kalian adalah garda terdepan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Tetap semangat, tetap berkreasi, jadilah guru milenial yang selalu berinovasi. Mengutip dari kata Pak Menteri, apapun perubahan itu, sekecil apapun perubahan itu, jika dilakukan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Ya, Bu Tika. Guru adalah agen perubahan. Setiap tutur kata, langkah dan karya guru adalah ikhtiar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetap semangat, tetap berinovasi dan kreatif. Ya. Selamat Hari Guru Nasional. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ani dan Bu Tika atas kesempatannya hadir di ruang podcast kita. Ya. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat. Tetap semangat, tetap berinovasi, dan berkreasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar channel kita terus berkembang. Cukup sekian podcast kita pada kesempatan hari ini. Kita akan kembali di podcast selanjutnya. Saya Aminatul Muftihah. Kita kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional dari kami untuk guru Indonesia.